saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A5 semester 5, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif oleh dosen pengampu Nurse Ferdinand Wawiling, SKAP MKAS. Pada saat ini saya akan membahas perawatan palliative care pada klien gagal ginjal kronis. Definisi perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Perawatan paliatif untuk mencegah, memperbaiki, mengurangi gejala-gejala suatu penyakit, namun bukan berupaya penyembuhan. Suatu pendekatan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarganya dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan, penilaian, pengobatan nyeri, dan masalah-masalah fisik lain, juga masalah psikologis dan spiritual lainnya. Prinsip perawatan paliatif. Yang pertama, menghilangkan nyeri dan gejala-gejala yang menyiksa lain. Yang kedua, menghargai kehidupan dan menghormati kematian sebagai suatu proses normal. Ketiga, tidak bermaksud mempercepat atau menunda kematian. Keempat, perawatan yang mengintegrasikan aspek psikologis dan spiritual, sosial, budaya dari pasien dan keluarganya, termasuk dukungan saat berkabung. Kelima, memberi sistem dukungan untuk mengusahakan pasien sedapat mungkin tetap aktif sampai kematiannya. Keenam, memberi sistem dukungan untuk menolong keluarga pasien melalui masa sakit pasien dan sewaktu masa perkabungan. Karakteristik perawatan paliatif. Yang pertama, menggunakan pendekatan tim untuk mengetahui kebutuhan pasien dan keluarganya, termasuk konseling kedukaan bila diperlukan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup dan juga secara positif mempengaruhi perjalanan penyakit. Ketiga, perawatan aktif, total bagi pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Keempat, pendekatan holistik, fisik, mental, dan spiritual, sosial. Kelima, pendekatan multidisipliner medis, non-medis, keluarga. Manfaat perawatan paliatif. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup pasien GGK dan keluarganya. Yang kedua, mengurangi penderitaan pasien. Yang ketiga, mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit. Dan keempat, meningkatkan kepatuhan pengobatan. Pelaksana perawat paliatif. Yang pertama, petugas medis, diantaranya perawat, manajer kasus, dokter, fisioterapis, nutrisionis. Yang kedua, keluarga pasien. Yang ketiga, petugas sosial komunitas. Yang keempat, anggota KDS. Yang kelima, petugas LSMF. Syarat perawatan paliatif yang baik. Yang pertama, menghargai otonomi dan pilihan pasien. Yang kedua, memberi akses sumber informasi yang adekuat. Yang ketiga, ciptakan hubungan saling menghargai dan mempercayai antara pasien dengan pemberi perawatan. Keempat, berikan dukungan bagi keluarga, anak, petugas sosial yang memberikan perawatan. Kelima, hormati dan terapkan nilai-nilai budaya setempat, kepercayaan, agama, dan adat istiadat. Jenis perawatan paliatif. Yang pertama, pengobatan medikamentosa terutama pada pelaksanaan nyeri dan gejala-gejala lain. Yang kedua, perawatan psikososial berupa psikologis, sosial, spiritual, kedukaan, atau berkabung. Demikianlah yang dapat saya bahas, kiranya dapat dimengerti dan boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa.
kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.